Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together. Saudaraku, pada kesempatan ini seperti biasa saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir, selamat malam. Bang, pada malam hari ini kita di acara ngobras nih Bang, ngobrol Acara yang santai ditunggu-tunggu ya. Alkitab. Oke. Yes, jadi saya mau ingatkan saudara, ngobras ini banyak ditunggu-tunggu sekali karena kita belajar Alkitab tapi santai, ya, tapi ngobrol santai. itu yang penting. Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai kitab 1 Raja-Raja. Jadi kalau saudara baru mengikuti ini ya, saudara harus mendengar dari awal. Kita ada kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, terus kita urutin. Dan sekarang kita sudah sampai di kitab 1 Raja-Raja ya. Nah Bang, dan pada malam hari ini kita nggak cuman berdua, kita ada tamu spesial kita. Siapa lagi kalau bukan? Yes, Ibu Rita Wahyu yang selalu menemani kita di acara ngobras ini. Thank you Ibu Rita yang udah datang jauh-jauh. Shalom Pastor Wigan, shalom Pastor Ruli. Welcome. Shalom Bu. Thank you so Terima much kasih. udah ada Senang sekali sama-sama berada kita. kembali di sini. Dan kita tanpa panjang lebar aja nih Bang karena waktunya terbatas. Dan saudara, kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa WhatsApp di nomor yang ada di layar kaca saudara ya. Saudara bisa WhatsApp di nomor yang ada di layar kaca saudara. Saudara jangan bertanya kitab lain selain kitab 1 Raja-Raja ya. Kita akan prioritikan pertanyaan tentang kitab 1 Raja-Raja dan isinya saudara bisa lihat. Dan saudara kirim pertanyaan lewat WhatsApp, jangan lewat YouTube atau lewat manapun juga. Dan sebelum kita mulai, saya ingin menyapa setiap saudara yang menyaksikan acara ini baik di YouTube maupun di MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung dan kita siap belajar bersama-sama. Bang, mungkin ada yang mau diomongin dulu atau mau langsung Ibu Rita kasih heads up dulu tentang 1 Raja-Raja? Waktunya terbatas, Oke, yang mau baik. diomongin banyak, kita langsung Siap. aja. Ibu Rita mungkin bisa kasih selayang pandang singkat dulu Bu Ya. tentang kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja sebenarnya adalah satu kitab yang kemudian dipecah menjadi dua. Dan ini bercerita mengenai sejarah kerajaan Israel sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Dan nanti di kitab 2 Raja-Raja akhirnya itu hancurnya kerajaan utara dan selatan yang dimulainya pembuangan ke Babel kira-kira pada tahun 586 saat Yehuda dikalahkan oleh Nebukadnezar. Dan di situ bicara mengenai khusus apa yang terjadi pada zaman raja-raja orang Israel. Nah, di sini kita semua yang baik, yang buruk semuanya ditulis. Dari semua kebaikan, dari semua keburukan, di situ kita dapat mempelajari supaya kita menjadi orang-orang yang benar hari ini. Jadi Alkitab adalah the brutally honest book. Yang baik, yang jelek, yang paling brutal pun ditulis karena Alkitab kita sungguh adalah buku iman yang sungguh amat jujur dan itu memberikan pembelajaran bagi kita bahwa manusia memang tidak sempurna, tapi manusia harus berusaha untuk sempurna. Pastor Wigan. Oke, baik. Jadi kitab Raja-Raja ini sebenarnya kumpulan kisah nih Bu ya. Ya, kumpulan kisahnya dan nanti kita di Witalk mendatang itu akan bicara mengenai 1 dan 2 Tawarik, 1 dan 2 Tawarik dan 1 dan 2 Raja-Raja ini saling melengkapi. Kalau Tawarik bicara mengenai kronologi. Kalau di kitab Raja-Raja ini banyak bercerita tentang kisah. Dan kemudian nanti kalau kita nanti membaca dalam kitab para nabi itu akan memberikan detail dari apa yang kita bicarakan dalam kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Ya. Oke Bu, ini kitab 1 Raja-Raja ini uniknya dibuka dengan gadis Sunem nih Bu. Ya. 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 Pembukanya tiba-tiba ada Abisak gadis Sunem. Tiba-tiba ada Abisak. Nah, ini memang harus dibaca dulu, Pastor Wigan. Ya, oke. 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 4. Oke. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas." Maka seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan didapatlah Abisak gadis Sunem
lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Nah, highlightnya adalah frasa terakhir. Tetapi raja tidak bersetubuh dengannya. Vehamelech lo yada'ah. Ini merupakan satu kontras yang sudah kita pelajari bersama dalam kitab 2 Samuel, yang dimana di situ Daud melakukan dosa seksual yang amat dahsyat, tetapi di sini walaupun dia dikasih gadis cantik, dia tidak sentuh gadis itu. Dan kenapa kita membicarakan ini sebagai awal untuk membicarakan kitab 1 Raja-Raja? Nah, ini kita simpen dulu. Kita simpen dulu. Sekarang kita akan bicara mengenai bagaimana Salomo itu nanti diangkat menjadi raja. Nah, pada saat Daud ini sakit-sakitan, anak Daud yang senior, Absalom, sudah mati. Setelah Absalom, ada Amnon juga sudah mati. Jadi yang senior ketiga ini adalah Adonia. Adonia ini adalah anak dari Daud, dari istri yang bernama Hagit. Dia merasa dia lebih senior daripada Salomo dong, aku lebih tua, aku lebih berpengalaman dari Salomo yang masih muda itu. Harusnya bapak itu pilih aku gitu. Maka karena dia merasa bahwa tidak ada dukungan dari Daud kepada dia, maka dia melakukan suatu persiapan. Dia mendekati Yoab yang menjadi panglima bagi bapaknya Daud, yaitu dan juga imam besar dari yang bernama Abiatar. Kita nanti bisa baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5-8. Nah, di situ kenapa kok Adonia ini milih 2 orang ini? Karena ini orang yang bisa mengukuhkan tahta dari Adonia ini. Ada panglima militer dan kemudian ada dukungan dari legislatif dan juga ibadah orang Israel, yaitu Imam Abiatar. Nah, di situ dia mengangkat dirinya sebagai raja. Nah, tetapi pada saat pengangkatan ini, bapaknya sendiri nggak dikasih tahu, ya. Adiknya si Salomo juga nggak dikasih tahu. Jadi ini secara diam-diam. Nah, tetapi Nabi Nathan mengetahui hal ini, maka kemudian dia juga mempersiapkan bahwa sebenarnya yang dipilih bukan Adonia tapi Salomo. Kemudian dia mendekati Imam Sadok dan Benaya ben Yoyada ini untuk mempersiapkan bagi pengukuhan Salomo nanti ketika nanti akan dijadikan raja. Nah, ketika mengetahui hal ini, Batsheba dia kan mengetahui bahwa yang menjadi perkenan bagi Tuhan yang meneruskan tahta Daud ini adalah Salomo. Tapi sekarang Adonia kok sudah mengangkat dirinya sendiri. Nah, kemudian dia laporan ke Raja Daud. Nah, itu nanti kita bisa baca 1 Raja-Raja 1 ayat 11-21. Kita baca awalnya saja. 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 1 pasal 11. Coba. Ayat 11. Ya, ya. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsheba ibu Salomo, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang Tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Ya, jadi ini betul-betul kelihatan bahwa Adonia secara diam-diam. Kemudian Batsheba ini datang kepada Daud. Batsheba menyebut Daud itu tuannya. Tuanku telah bersumpah demi Tuhan kepada hambamu ini, ya si Batsheba, bahwa anakmu Salomo yang akan menjadi raja. Nah, selagi Batsheba ini bicara kepada Daud, kemudian datanglah Nabi Nathan dan kemudian mereka bicara kepada Daud. Dan kita bisa membaca dalam 1 Raja 1 ayat 29-30, Pastor William. 29-30. Ya. Lalu raja bersumpah dan katanya, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku. Dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Nah, apakah ayat ini adalah keinginan Batsheba?
Ternyata tidak. Kita dapat membandingkannya nanti pada 1 Tawarik 28 ayat 6. Boleh kita baca karena memang 1 Raja-Raja dan 1 Tawarik ini adalah kitab yang saling melengkapi. Pastor Wigan silakan. Di 1 ayat Tawarik 1 Tawarik. 28 ayat 6. Saya bacain. Ya, Oke. silakan. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Ini adalah pernyataan Tuhan, konfirmasi dari Allah sendiri bahwa anak dari Daud yaitu Salomo yang akan membangun rumah bagi dirinya. Jadi ini bukan atas keinginan Batsheba. Kalau di dalam Raja-Rajanya kelihatannya seolah-olah Seolah-olah maunya Batsheba Kayak memang. Batsheba komplain gitu kan. Komplain, iya. Nah, makanya kita harus membaca dalam 1 Tawarik ini supaya kita tahu bahwa ini bukan keinginan Batsheba. Iya. Nah, mendengar itu konfirmasi dari Daud, Batsheba berlutut di depan Daud bahwa ternyata Daud menepati janjinya. Nah, kemudian dan seterusnya itu sudah dipersiapkan bahwa nanti yang menjadi raja adalah Salomo. Nah, ketika Salomo itu sudah diangkat menjadi raja, ya ini nanti kita baca, bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 51. 1 Raja-Raja 1 ayat 51. Ayat 1. 51. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah, serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Nah, artinya Adonia ternyata takut. Kenapa dia takut? Iya. Kenapa? Bukan hanya kepada Salomo, karena bapaknya masih hidup. Oke. Ya. Tapi ini akan terjadi di kemudian hari, akan berbeda ya. Jadi di sini Salomo sesuai namanya, walaupun sudah kelihatan bahwa Adonia menginginkan tahta itu, Salomo masih mau berdamai dengan Adonia. Ya, sudahlah. Dan Salomo, udah kamu pergi saja ke rumahmu dengan damai di pasal ini. Dan kemudian Daud jelas memberikan kewenangan itu kepada Salomo, tapi bagaimana ketika Daud nanti itu mati. Tapi sebelum itu kita akan membaca wejangan-wejangan dari Daud kepada Salomo dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 2 ya. Ya. Ayat 1 sampai 4. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Aku ini menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ya, pada ayat yang ketiga tadi, Daud mengatakan kamu harus mengikuti hukum Musa. Nah, apa hukum Musa tentang raja? Kita sudah belajar ketika membahas kitab Ulangan pasal 17, ini menarik ya. Karena panjang kita pilih saja Ulangan 17. Ulangan Ayat 16 sampai 17. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang, emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Nah, apakah nanti 2 ayat ini dipenuhi oleh Salomo? Ternyata semuanya dilanggar, termasuk persekutuan dengan Mesir. Karena pada akhirnya Salomo pun mengambil istri dari putri dari Mesir itu. Dan ini semuanya dilanggar, dan itu membuat
Tuhan bersedih. Jadi ini ada warning sebenarnya dari Raja Daud kepada Salomo soal bagaimana dia menjadi raja. Dan warning kedua adalah tentang posisi dari Yoab. Kita tahu Yoab adalah panglima dari Daud dan dia yang pernah disuruh untuk membunuh Uria. Ya. Nah, Uria ini kematiannya sangat diketahui oleh Yoab, ya. Dan Yoab ini karena tahu kesalahan dari tuannya, maka kemungkinan dia itu kayak ada di atas angin seenaknya sendiri. Ada 2 kali pernah Daud itu mengganti Yoab ini, tetapi dua-duanya penggantinya itu dibunuh oleh Yoab. Dan Daud nggak bisa apa-apa. Kenapa nggak bisa apa-apa? Karena dia pernah memegang kunci dari kesalahan Daud. Jadi makanya kalau kita memiliki kesalahan dan kita merasa berhutang kepada orang yang merasa punya andil dalam hal itu, dia mungkin bisa menekan Daud dan itu Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Dan warning ini bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 5. Bu, sambil dibacain. Iya. Tadi kan Yoab ini pegang kunci rahasia Yes. ya Bu ya. Boleh mundur sedikit nggak? Apa sih kunci rahasianya Bu supaya mungkin ada yang nggak ngikutin Oke. jadi Kunci rahasianya sudah kita bahas pada kitab 2 Samuel yang lalu, bahwa Daud mengingini istri Uria yang sangat cantik, yaitu Batsheba. Dan ketika Daud bersiasat dan siasatnya itu tidak berhasil, dan karena si Batshebanya ini terlanjur hamil, dan kemudian dia memanggil Uria untuk pulang. Tapi karena Uria ini dia adalah orang orang asing, tetapi dia penyembah Allah Israel dan dia termasuk dalam proselit dan dia sangat saleh. Dia berperang melawan bangsa-bangsa di sekitar Israel dengan membawa tabut Tuhan, yang artinya itu adalah perang suci. Menurut ketentuan orang-orang Israel, kalau laki-laki sedang melakukan perang suci dengan melibatkan tabut Tuhan, maka dia nggak boleh tidur dengan perempuan. Tapi bisa Anda bayangkan, di dalam keadaan peristiwa perang seperti ini, Daud nyuri istri orang. Satu. Yang kedua, kemudian dia bersiasat, manggil Uria untuk pulang supaya tidur dengan istrinya. Urianya tetap dalam prinsipnya, aku sedang berperang suci. Aku nggak boleh tidur dengan istriku. Maka aku tidur di dalam tenda bersama-sama dengan para prajurit-prajuritku. Nah, di sini kemudian Daud siasatnya tidak berhasil supaya bayi yang di kandungan Batsheba itu supaya bisa diakui sebagai anak Uria. Sekarang Uria tidak mau tidur dengan istrinya. Artinya ini mau nggak mau harus ada plan B. Nah, plan B-nya ini jahat. Urianya harus mati. Urianya harus mati dan dia menulis surat kepada Yoab. Daud nulis surat kepada Yoab. Nah, itu kuncinya. Itu dia tuh yang jahatnya nih, parahnya nih. Nah, ini Uria nanti kamu taruh di peperangan yang paling dahsyat, kamu taruh di depan. Begitu dia ada di depan, kamu menarik mundur diri. Ya, supaya nanti dia mati dalam peperangan itu. Mulus kan? Enggak, bukan aku yang bunuh, dia mati dalam peperangan sebagai pahlawan bagi Israel. Cuman Yoab yang tahu ceritanya. Cuman Yoab yang tahu. Nah, saat itu Yoab kan kuncinya si bos gue pegang nih. Nah, dia bisa berbuat seenak-enaknya. Bahkan ketika dia berbuat kurang ajar, Daud ingin menggantinya 2 kali, penggantinya dua-duanya Daud bunuh. Ya. Nah, sekarang baru ayatnya tadi. Ayat yang kelima. Pelik bener ya. Ya, pelik bener. 1 Raja-Raja 2 ayat yang kelima ya, Bu ya. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Yes. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Apa yang dilakukan oleh Yoab ini terhadap Abner dan Amasa? Bunuh. Dua-duanya tidak dibunuh secara langsung,
ya. Di zaman damai seakan-akan ada Ada perang. perang. Jadi persis modus yang sama ketika Uria itu terbunuh. Dan dalam keadaan ini Daud tidak dapat mengaccuse Yoab itu, kamu bunuh Amasa, Kamu kamu juga bunuh gitu nanti. Abner. Nanti si kamu Yoab juga. bilang, lu juga bos. Gitu. Wow, Jadi di semasa Daud nggak bisa bikin apa-apa nggak bisa terhadap bikin apa-apa. orang ini. Ya. Oke. Dan sekarang Salomo sudah dikasih warning. Dan sebenarnya Yoab ini adalah kemenakan Daud sendiri. Ya, Oke. Yoab ini adalah putra dari Zeruya, kakak perempuan dari Daud. Jadi masih saudara. Nah, Tapi Daud di situ bilang maka bertindaklah dengan bijaksana iya, kepada bertindaklah. si Yoab. iya. Bertindaklah dengan bijaksana. Ah. Gitu ya. Jadi Jadi tidak semena-mena juga. jangan semena-mena juga. Ah. Jadi dengan perhitungan. Kalaupun Ah. sampai dia mati itu dengan perhitungan. Ya. Oke. Oke. Jadi Sekarang- tadi kenapa siapa tadi yang di pertama? Kenapa Adonia takut dengan Salomo? Karena Yoab ada di pihak Salomo. Enggak. Justru Yoab ada di Pihaknya pihak dia. Adonia. Oke. Ya. Oke. Karena Daud masih hidup. saat Oke, itu. iya, Nah, iya, sekarang iya. kita bicara mengenai kematian Daud dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 10 sampai 12. Ini bisa kita baca. 10 sampai 12 ya. Ya. 1 Raja-Raja 2. Mm-mm. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun di Hebron. Ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Jadi ini adalah bahasa perjanjian lama mengenai kematian orang Israel. Orang Israel kalau mati itu ditulis berhenti bersama-sama dengan nenek moyangnya. Apa sih nenek moyang? Siapa sih nenek moyang dari bangsa Israel ini? Dan ini accusation, jadi tuduhan dari orang Kristen kepada Yahudi. Kita biasanya menuduh orang Yahudi itu tidak mengerti konsep surga dalam perjanjian lama. Ya, dianggapnya perjanjian lama itu nggak ngerti konsep surga. Memang konsep surga dalam perjanjian baru itu akan lebih jelas, tapi bukan berarti di perjanjian lama itu tidak ada konsep surga. Maksud dari perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya bukan berarti orang Israel nggak ngerti mati itu mau kemana. Kita sudah belajar saat anaknya Daud itu mati, Daud bicara apa? Nanti aku yang pergi kepadamu. Ya, yang artinya ada kehidupan setelah kematian dalam pemikirannya Daud. Demikian juga konsep yang ditulis dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 10 ini. Dan kemudian ditidurkan bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ini kemudian muncul satu istilah dalam Judaism yang kemudian juga dikutip oleh Tuhan Yesus, yaitu apa? Istilah di pangkuan Abraham atau di dada Abraham secara harfiahnya. Kenapa ada istilah di dada Abraham? Karena Abraham itu adalah nenek moyangmu dan dia kalau mati itu karena dia sahabat Allah, dia pasti bersama Allah. Gitu kan? Jadi artinya kalau nanti mati kamu nanti bersama-sama dengan Abraham. Jadi perhentian bersama nenek moyang di sini bukan berarti orang-orang Israel dalam perjanjian lama nggak ngerti konsep surga atau konsep dunia kematian, tetapi itu hanya satu istilah dalam sastra Ibrani saja. Nah, jadi kalau orang Yahudi mengatakan, pergilah kepada Abraham, bapakmu. Artinya apa? Orang itu membiarkan misalnya ibunya yang sudah tua atau bapaknya yang sudah tua itu, susulah Abraham. Dia sekarang bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena mereka juga menyebut Allah Bapa itu sebagai Avinu, ya, Melek Haolam. Jadi kalau Abraham itu ada di surga, maka tentu saja keturunan Abraham ada di surga. Dan ini juga dikutip oleh Tuhan Yesus bukan hanya dalam kisah Lazarus dan orang kaya itu, juga ada di dalam Matius 8 ayat 11. Pastor Wigan. Berapa tadi? Matius 8 ayat 11. Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang
akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Artinya, Abraham, Ishak dan Yakub dan juga keturunannya, orang-orang yang percaya kepada Allah Israel, mereka akan dikumpulkan bersama-sama di sorga. Dan ini adalah ucapan Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Dan ini adalah konsep pemahaman orang Yahudi kala itu, yang juga nggak dibantah oleh audiensnya, bahwa itu memang yang dipercaya oleh orang Yahudi. Jadi konsep kehidupan setelah kematian juga dikenal dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau gitu konsep kematian, konsep surga dalam perjanjian lama bisa dibilang begini juga ya, suatu konsep tentang hidup bersama Hidup bersama ya, Nah, tentang dengan hidup orang-orang bersama pilihan Allah yang menjadi dengan nenek orang-orang pilihan moyang Allah, mereka. bersama-sama dengan orang-orang pilihan Allah yang juga pastinya ada bersama-sama dengan Allah. Jadi suatu persekutuan, Yes. gitu ya, suatu persekutuan. Dan itu digambarkan dengan adanya suatu perjamuan. Ya. Kalau kita sedang ada di perjamuan, kita kan semua ada di dalam suasana yang senang, bahagia. Nah, Ya. itulah konsep surga dalam pemahaman orang Israel kuno. Apakah di zaman itu ada pemikiran bahwa surga itu adalah sekedar sebagai suatu tahta Allah? Kalau kita membahas tentang kesaksian dari Rasul Paulus, Ya. ketika dia diangkat ke surga, ke langit ketiga, dia tidak mengatakan surga, tapi Ya. langit ketiga. Ya. Kenapa mengatakan langit ketiga? Dalam bahasa Ibrani, kata langit dan surga Ya. itu adalah kata yang sama, shamayim. Shamayim. Ya. Langit lapisan pertama, tempat burung-burung di udara ini Sky sky, Ya. ya, yang kita lihat. yang kita lihat. Mereka terbang itu, nah itu sky. Itu langit pertama. Langit kedua adalah planet-planet, bulan, bintang, matahari, Universe. Ya, yes. alam semesta. Dan kemudian langit ketiga, Shamayim Hashamayim, itu adalah tahta Allah. Jadi orang Yahudi sangat tahu bahwa ada surga, tempat tahta Allah yang mereka sebut sebagai tahta ketiga. Kenapa selalu angka 3? Karena buat orang Yahudi angka 3 itu adalah angka suci, angka kesucian, angka Tuhan. Maka langit ketiga, Shamayim Hashamayim, itu adalah tahta Allah. Oke, tahta Allah. Nah, kemudian kan banyak juga orang berpikir yang zaman sekarang Yes. bahwa ketika terjadi kematian maka mereka akan berkuasa di tahta Allah Yes, itu. karena mereka adalah anak-anak Allah, diangkat sebagai anak-anak Allah. Oke. Dan konsep orang Yahudi mereka juga mengatakan bahwa kami juga anak-anak Allah. Oke. Ya. Oke. Tapi kalau itu dikaitkan dengan kuasa yang Tuhan kasih kepada Adam untuk berkuasa di bumi, Yes. apakah kemudian itu juga berarti bahwa yang ditugaskan kepada manusia, apalagi setelah penebusan, untuk menghadirkan surga di bumi? Itu sangat jelas karena memang sedianya manusia itu diciptakan tidak untuk mati. Asik. Tapi kenapa manusia itu mati? Asik. Karena manusia jatuh dalam dosa yang upahnya mati. Ya, oke. Jadi menarik juga ya. Malam ini saya juga jadi baru belajar nih, Bu. Berarti surga itu adalah suatu konsep tentang kebersamaan dengan Allah. Yes. Dalam suatu perjamuan yang indah, itu bisa dimulai sejak di bumi sampai nanti di dalam kekekalan. Itu ya. Karena konsepnya selalu persekutuan. Nah, kenapa ada 7 hari raya? Ya. Angka 7 adalah angka pengampunan. Di dalam hari raya selalu ada persekutuan, di mana imam besar itu mengucapkan doa-doa syafaat bagi orang Israel. Nah, di situ dianggap sebagai gambaran persekutuan, yang dimana Tuhan tidak bisa berhubungan langsung dengan manusia, masih ada barrier. Tapi pada saatnya nanti mereka akan bersama-sama dijamu di tahta Allah. Pengertian ini jadi menarik, Pastor Wigan. Karena surga itu bukan cuma sekedar nanti pada saatnya, tapi bisa dimulai sekarang. Yeah. Makanya Tuhan kan mengatakan kerajaan surga ada di antara kamu. Yeah. Tapi kan waktu itu Tuhan bilang bahwa kerajaan surga akan segera datang. Karena itu pada saat dia bicara, setelah dia mati dan naik ke surga kan sudah dihadirkan. Sudah dihadirkan. Dan pada saat Yesus melayani itu sebenarnya sudah menghadirkan. Oke, baik. Jadi 2 Korintus 12 ayat 2, konsep tentang langit ketiga, Trito Uranu, itu adalah tempat Allah bertata. Oke.
Oke. Tampaknya kita mesti Iya. Balik lagi ke kembali lagi. raja-raja. Iya, Ya, kita ke harus kembali. raja-raja nih. Bu, oke, saya mau kembali ke Iya. satu Raja-Raja 2 ya. Ini kalau kita baca terus, Mm-mm. yang seru ini adalah Adonia ini menghadap mau minta gadis Sunem yang Ya. dulu Ya. tungguin Nah, dulu. ini ya, Dan Salomo marah kan dia. Salomo Nah, marah. ini gimana, Bu? Kita tidak akan mengerti kalau kita belum membaca tentang kup yang dilakukan oleh Absalom kepada Daud. Nah, Oke. Sip. ketika Absalom itu merebut tahta Daud, Kudeta ya. kudeta, Iya. dan Daudnya itu memilih pergi, Hmm. tidak berada di Yerusalem. Absalom tidur dengan semua harem-harem raja. Hmm. Itu adalah suatu pertanda di dalam masyarakat Semit. Orang yang tidur dengan harem-harem raja, maka dialah yang menjadi raja setelah itu. Itu memang kebiasaan di zaman Ya, kebiasaan di zaman itu, dan di situ Absalom mengukuhkan dirinya sebagai raja Israel. Tapi di mata orang-orang Israel, di mata rakyat Israel, Absalom tidak pernah menjadi raja. Yang menjadi raja tetap Daud, walaupun dia mengasingkan diri. Oke. Ya. Hmm. Nah, ini Adonia kemudian memanfaatkan kenaifan dari Batsheba. Hmm. Nah, tentu saja Daud mewariskan kekayaan kerajaan itu kepada Salomo, Iya. termasuk juga harem-haremnya. Iya. Harem-haremnya tentu saja banyak, Iya. bukan hanya puluhan tapi bisa ratusan. Ya. Nah, kemudian Adonia minta satu aja. Kenapa kok dia berani minta satu? Karena bapaknya sudah mati. Dan yang diminta yang itu. Yang diminta yang itu, Iya. yang bekasnya dari bapaknya itu, Iya, yang nggak disentuh. pernah disentuh oleh bapaknya sendiri. Oke. Itu yang diminta. Hmm. Nah, kemudian dia memanfaatkan Hmm. kenaifan si Batsheba. Hmm. Dia ngomong ke Batsheba, aku pengen menikahi gadis Sunem itu, si Abisak. Dalam pikiran Batsheba, cuman satu dari sekian banyak harem. Nggak apa-apa kali. Gitu. Iya. Oke, nanti aku bilang ke Salomo deh. Dia menganggap Adonia ini baik-baik saja. Dan Hmm. kemudian dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 19 dan seterusnya itu, Batsheba datang ke Salomo dengan naif menyampaikan permintaan Adonia untuk menyunting Abisak. Iya. Nah, ini menarik ya. Hmm. Coba kita cari mungkin di 1 Raja-Raja 21, pasal 2 ayat 2, 21. ya, Iya. ayat 21 pasal 2. Kata perempuan itu, Ya. biarlah Abisak, gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Naif Iya. sekali nih, Ya. Batsheba ya. Ya, Oke. nice. Ya, tapi Raja Salomo menjawab Heeh. ibunya. Mengapa engkau meminta hanya Abisak, gadis Sunem itu, untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua? Dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab, anak Zeruya. Mhm. Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan. Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonai harus dibunuh. Ya. Marah Jadi dia. kita bisa bayangkan seandainya betul nanti Abisak menikah dengan Adonia, Adonia akan declare kepada seluruh Israel, aku yang menjadi raja, Istri bapakku jadi istriku. jadi istriku. Nah, Pendukung bapakku menjadi pendukung Menjadi panglimanya, pendukung. Iya. imamnya. imamnya ada di aku. Mau apa lagi? Aku yang jadi raja. Maka si Salomo tadi dengan marah kepada ibunya, kenapa nggak kerajaan aja dia minta? Seperti itu. Oh, di situ toh Ya. kaitannya ya. Jadi ini adalah tanda bagi seorang yang merebut kerajaan, dan itu tidak diterima oleh Salomo karena Salomo memegang janji Tuhan yang dimana yang meneruskan tata Daud dan yang akan membangun rumah bagi Tuhan adalah Salomo. Nah, tadi Adonia itu dihukum mati melalui tangan Benaya ben Yoyada yang nanti akan menjadi panglima bagi Salomo ini dan memancung sampai mati. Nah, di sini baru kemudian
Salomo menjalankan kewenangan yang dikasih oleh bapaknya, Ya, termasuk Yoab, termasuk Yoab juga harus tapi dengan mengalami bijaksana kematian. lah. Di Ya, sinilah waktunya nih. ini waktunya jelas-jelas dia mau mengambil tahtaku. Ya, Dan ini adalah satu tindakan yang bijaksana, bukan sewenang-wenang. ya, Nah, tapi ada juga yang masih disayangkan nyawanya oleh Salomo, yaitu Imam Abiatar. Imam Abiatar hanya dipecat, dia diganti oleh Imam Zadok. Karena Karena Salomo masih artinya ingat bahwa dia pernah ikut mengangkat tabut Tuhan. yes. Dan juga Salomo seperti namanya. Salomo itu namanya Shalom Oh. Jadi damai yang darinya. Jadi dia ingin menghadirkan kedamaian Tuhan di dalam kerajaannya, maka dia tidak mau ada banyak darah di dalam kerajaannya. Maka dia hanya memecat Imam Abiatar. Dan ini nanti di 1 Raja-Raja 2 ayat 28 sampai 34 itu nanti Yoab dihukum mati dan penggantinya adalah Benaya bin Yoyada. Dan Imam Sadok yang menggantikan Yes. Imam Abiatar ya Bu ya. Ya. Oke. Ini kalau saya ya Bu, saya juga ada ngeliat begini Bu. Saya rada bingung sama Salomo. Yes. Kenapa dia? Oke, kita ngerti alasannya supaya dia pengen ngambil tahta kan ya. Tapi saya rada bingungnya karena begini. Kalau kita kembali ke 1 Raja-Raja 1:51 tadi tuh. Kan ini Salomo kan di sini kan ketakutan maksud saya Adonia ketakutan mau dibunuh sama Salomo kan, sehingga dia pegang tanduk-tanduk mesbah kan. Tapi kemudian di situ Salomo janji bahwa dia nggak akan bunuh dia, nggak akan bunuh Adonia gitu kan. Nah tapi kok ternyata di belakangan nanti di 1 Raja-Raja 2 waktu bapaknya udah mati, kok Adonia berani-beraninya minta lagi. Itu kan cari gara-gara. Dia udah utang nyawa sama Salomo satu kali, kok masih telek-telek minta gitu. Itu gemes saya. Tapi pas saya lihat ke atas ini ya, ini ada satu persoalan nih sama Adonia ini. Ternyata Adonia ini nggak pernah ditegur bapaknya. Udahlah dia ganteng, cakep, pinter dan tua dan segala sesuatu nih. Lebih senior. Tapi ada satu persoalan, dia nggak pernah ditegur bapaknya, nggak pernah diajar sama bapaknya si Adonia. Artinya dia tidak pernah dipersiapkan sebagai raja. Nggak pernah dipersiapkan jadi raja dan nggak pernah diajar sopan santun. Ya. Dia bisa maunya dia. Kita kalau melihat tadi apa yang ditulis dalam Ulangan pasal 17 mengenai hukum bagi raja, seorang raja dia harus menyalin baginya sendiri hukum Taurat bagi dia. Mungkin Adonia tidak pernah melakukan ini. Sehingga itu juga menjadi satu penilaian bagi Daud bahwa dia tidak siap untuk menjadi raja. Karena seorang raja itu juga menjabat sebagai imam menurut peraturan Melkisedek, maka dia harus tahu betul tentang hukum Torah dan dia harus menyalin dengan tangannya sendiri hukum Torah itu. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ya, artinya Adonia ini perangainya nggak baik. Dan bapaknya nggak pernah menegur. Nggak pernah nyiapin dia untuk jadi raja. Jadi karena mungkin karena perangainya nggak baik juga, jadi nggak pernah itu bisa jadi. Raja. Jadi seandainya kita sebagai orang, kok aku nggak pernah disapu sih sama si itu, kita harus introspeksi diri. Apakah aku pribadi yang menyenangkan bagi dia atau aku pribadi yang nyebelin buat dia? Kalau kita memang orang yang nyebelin, berubahlah gitu. Jadi ada satu message lagi yang mungkin kesimpan di sini, Bu. Bahwa sejak zaman ini pun, zaman purbakala Israel ini, yang dicari adalah karakter ya. Karakter yang pas untuk jadi raja. Adonia nggak punya karakter itu, tapi Salomo punya itu kan. Nah, dan pemimpin Israel tidak selalu harus anak yang lebih tua kan. Ini karakter, jadi lihat dari karakternya. Nah ini nanti kemudian seharusnya ini yang dilanjutkan di dalam kekristenan ya Bu. Mencari karakter, bukan mencari orang beragama ya Bu. Ini memang Raja-Raja. 1 Raja-Raja 1 dan 2 tentang suksesi ini sangat menarik sekali ya. Nah, mungkin Ibu ada lihat kisah lain yang menarik juga Bu, yang bisa kita bahas Bu? Harus kita bicara tentang kebijaksanaan Salomo. Oh iya, 1 Samuel 3 ya. Nah, ini menarik sekali bahwa Salomo
Dia hidup abad ke-10 sebelum Masehi dan dia adalah orang yang berhikmat. Kalau dia adalah orang yang berhikmat, tentu saja dia seorang pemikir. Kalau ada pemikir hebat pada abad ke-10 sebelum Masehi, dan kemudian muncul pemikir hebat pada abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani namanya Thales. Saya tanya, manakah yang lebih dahulu, filsafat Yahudi atau filsafat Yunani? Gampang jawabnya, Bu. Iya. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak? Pasti ya. Yahudi. Apalagi kalau kita membaca apa yang ditulis oleh Bapak Gereja Eusebius. Ya. Dia mengutip tulisan dari Theophrastus of Eresos, murid dari Aristoteles. Theophrastus of Eresos itu menyebut Jews a nation of philosophers. Choose a nation of philosophers. Nah, atau Jews a philosopher by race. Ya, itu perkataan dari Theophrastus of Eresos, murid dari Aristoteles. Jadi di sini artinya pemikir Yunani pun mengakui keunggulan filsafat Yahudi. Dan bukan hanya ditulis di kitab Bapak Gereja Eusebius, tapi juga ada di dalam tulisan Josephus dalam Against Apion. Bicara mengenai bahwa Israel, Yahudi adalah bangsa, kaum pemikir, kaum filsuf. Dan kita membaca di sini, kenapa kok bisa orang Israel sebagai bangsanya kaum filsuf? Yang pertama tentu saja kehadiran Musa. Ya. Musa sebagai guru besar bagi semua nabi-nabi di Perjanjian Lama. Dan juga permintaan Salomo sendiri yang tidak meminta kekayaan, dia meminta ilmu filsafat kepada yang empunya ilmu filsafat, yaitu Tuhan sendiri. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 4. Ayat 4 ya panjang sekali kalau kita baca sampai 15, tapi kita coba ayat 4 dulu. Kita pilih-pilih nanti. Oke, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Ke Gibeon. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar, 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Nah, dan di situ Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo, minta apa? Iya. Nah, apa yang diminta oleh Salomo? Kita Ayatnya bisa cari yang ayat ke yang kemana ini? Nomor 6. 6 ya? Ya. Oke. Lalu Salomo berkata, 6 dan 7. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. 4-9. Ya. Karena nggak minta kekayaan, Ya. Tuhan memberikan hikmat, dan dari hikmat itu datang kekayaan yang luar biasa. Dan Salomo menjadi orang yang paling pintar kala itu. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29. Ya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Nah, nanti itu kita bisa bandingkan dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34, nggak usah kita baca kepanjangan ya. Dituliskan di situ bahwa Salomo itu menggubah 3000 amsal. Nyanyian 1005. Ya. Ia bersajak tentang pohon-pohon aras, yang artinya dia jago ilmu biologi, ilmu flora, ya, ilmu mengenai flora. Dan kemudian dia juga berbicara tentang hewan, artinya dia jago tentang ilmu zoologi, ya. Terus dia bicara tentang burung-burung, artinya ini ilmu ornitologi sudah ada dalam zamannya Salomo. Dan dia juga bicara tentang binatang-binatang melata, ilmu herpetologi, ya. Dan kemudian dia juga bicara tentang ikan-ikan. Macamnya ikan-ikan itu
dipahami oleh Salomo, kuasai oleh Salomo, ilmu iktiologi. Nah, karena begitu pinter, sumber dari hikmat, sumber dari ilmu ada di Salomo, maka datanglah semua raja-raja di seluruh penjuru dunia menghadap Salomo ingin diajari. Wow. Jadi filsafatnya bukan hanya filsafat mikir-mikir, nulis-nulis saja, bukan, tentang zoologi, tentang flora, tentang fauna, ornitologi dan semuanya. Ya. Kalau kita membaca dalam 2 Tawarik 9 ayat 22 sampai 24, ini menarik. Makanya kan ini dua kitab ini kan saling melengkapi. Jadi orang yang berhikmat, Yes. itu adalah orang yang menguasai seluruh ilmu-ilmu ini ya. Bukan cuma sekedar pintar berdoa loh. Yes. Iya kan? Iya. Kan sekarang Bu, Iya. persepsi orang yang disebut dengan hikmat itu Itu- adalah pencurahan Tuhan loh. Urapan dari Tuhan Urapan. terus kemudian khotbah. Iya, itu kan. Padahal hikmat. ini Salomo Hmm. bukan cuman nulis tentang Amsal atau nyanyian, ngarang lagu, enggak. Hmm. Dia ilmu, semua ilmu tentang apa yang ada di alam semesta ini dia kuasai. Jadi pengetahuan, jadi orang yang berpengetahuan luas Yes. ditambah dengan waktu menjadi hikmat. Ya. Gitu Bahkan di Alkitab seorang seniman, ya seperti Belsasar, Hmm. dia seorang seniman, seorang pematung, itu disebut sebagai filsuf, disebut sebagai pemikir. Jadi Alkitab itu sangat menghargai ilmu pengetahuan, bukan yang berkhotbah, bukan yang ngarang lagu, bukan yang nulis tentang syair, tetapi ilmu juga sangat dihargai. Contohnya di apa yang dikuasai oleh Salomo. Salomo ini. Oke, Bu, ini sambil kita jawab pertanyaan ya, ini Oke. waktu kita cepat banget nih. Ya. Saudara kalau mau bertanya jangan di YouTube ya, tetapi langsung di WhatsApp yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Ini juga ada yang berkata mohon dibahas juga kitab Ayub. Saudara, kita ngobras ini kitab per kitab, jadi kitab Ayub itu sudah pernah kita bahas. Jadi saudara tinggal cari di YouTube Lifehouse Community ya. Di bagian Witok itu ada ngobras yang kitab Ayub ya. Jadi saudara bisa lihat kita ini kitab per kitab kita urutan. Ya. Kita sudah sampai di 1 Raja-Raja. Nah, Bu, pertanyaan pertama, Bu. Apakah pecahnya kerajaan Israel karena dosa Salomo atau merupakan kehendak Tuhan atau ketetapan Tuhan untuk kerajaan itu terpecah? Iya. Pecahnya kerajaan memang karena dosa Salomo yang pada puncak kejayaannya itu justru banyak kawin dengan bangsa-bangsa di luar Israel dan kemudian menikahi dari orang-orang itu, dan para istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah asing mereka. Ya. Dan ini bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 11. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka karena cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, 300 gundik, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Jadi pada masa kejayaannya, bahkan sampai masa tuanya, Salomo itu tidak setia kepada Tuhan. Tapi apakah nanti Salomo itu bertobat, ini nanti kita penting kita bahas di setelah ini, ya. Yang pasti kita dapat memastikan bahwa Salomo bertobat. Karena kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung adalah kitab yang ditulis pada masa tuanya. Terlebih lagi kitab Kohelet, yaitu kitab Pengkhotbah, itu adalah bicara mengenai filsafat kematian. Jadi ini adalah persiapan Salomo untuk menghadap Tuhan, sekaligus dia bertobat, tetapi atas kesalahan itu Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Ada konsekuensi, yaitu kerajaannya akan pecah, tidak di zamannya Salomo, tetapi di zaman anaknya, yaitu di zaman Rehabeam. Dan itu kita akan pelajari bersama bulan depan,
ya Iya. di kitab 2 Raja-Raja. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua nih, Bu. Mengapa Tuhan memilih Salomo yang menggantikan Daud, di mana Salomo adalah anak Batsheba dan latar belakang Daud menikahi Batsheba adalah perbuatan keji di hadapan Tuhan? Yes. Kita harus mengingat bahwa Salomo adalah memang anak dari Batsheba. Tapi Salomo lahir setelah pertobatan Daud. Iya. Ya. Dan pertobatan Daud ini sangat dikenan Tuhan ketika Daud itu ditegur oleh Nathan. Daud langsung mengaku dan bertobat. Dan pertobatannya ini dibayar hampir sepanjang seumur hidupnya setelah dosa itu. Daud setelah dosa itu, anaknya Salomo itu memberontak kepadanya. Bapak gue nih melakukan kesalahan, dia nggak cocok jadi raja. Maka kemudian Absalom merebut tahtanya itu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Untuk mengalahkan Salomo gampang, ya. Mengalahkan Absalom gampang. Daud dari tangannya sendiri 10.000 musuh mati. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Absalom, Daud memilih mengasingkan diri. Maka kalau Anda membaca nanti dalam kitab Mazmur, ketika Daud itu dikejar-kejar musuhnya, dia bukan bercerita orang lain, tetapi dia bercerita tentang Absalom. Yang dimana dia mendapat ancaman pembunuhan dari anaknya sendiri. Nah, di situ Daud membayar pertobatannya dan kesengsaraannya hampir sepanjang hidupnya. Sampai Absalom itu mati. Nah, anak-anak Daud yang terdahulu, Absalom mati, kemudian Abnon juga mati, ya. Kemudian tinggal Adonia yang nggak pernah disapa oleh si Daud tadi, oleh karena perangainya itu. Di sini Daud melihat Absalom mati, Amnon mati, Adonia kayaknya nggak cocok jadi raja masa datang, dan kemungkinan kerajinan dia mempelajari hukum Taurat juga tidak terlihat, maka dia lebih berkenan kepada Salomo, dan Tuhan sendiri sudah kita baca tadi dalam kitab 2 Tawarik tadi, konfirmasi bahwa Tuhan memang memilih Salomo, bukan Adonia. Jadi di sini bukan soal Daud pernah melakukan kesalahan, yang dihitung oleh Tuhan adalah pertobatannya. Dan pertobatan yang sungguh-sungguh itu dikenan oleh Tuhan, maka yang berhak untuk menggantikan tahta Daud adalah Salomo. Tambah lagi anak yang hasil perselingkuhan dengan Batsheba sudah mati juga mati kan? Juga. Jadi udah selesai itu semua. Jadi hanya Salomo. Daud membayar harganya dalam pertobatan yang luar biasa. Terus sekarang baru Salomo. Dan Batsheba juga memiliki putra yang lain, yaitu Nathan. Dan dari garis Nathan nanti akan lahir Maria ibu Yesus. Dari garis Salomo akan lahir Yusuf suami Maria. Jadi itu dua-duanya ditulis di Alkitab Perjanjian Baru untuk menunjukkan bahwa baik dari sisi ayah angkat maupun dari ibu itu mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah anak Daud atau keturunan Daud. Jadi yang indah di dalam cerita ini, Bu, berarti betapa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Yang tidak memandang kesalahan sebagai mengampuni lupa. Dia mengampuni, dia lupa. Dia lupa. Ya, itu kan berlaku sampai kita hari ini. Yes. Ya. Oke, Bu, ini ada satu pertanyaan yang bagus dari Amerika nih, Pak Henry. Yes. Shalom, Pastor. Pertanyaan saya dari membaca 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Saya akan bacakan dulu nih ya, Bu ya. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Nah, pertanyaannya, kenapa Raja Salomo diperbolehkan memberikan korban bakaran? Bukankah tugas memberikan korban bakaran adalah tugas imam? Yes. Tadi sudah kita pelajari bersama dalam Ulangan pasal 17 bahwa seorang raja menyalin baginya hukum Taurat bagi dirinya, dan ini adalah tugas keimamatan. Jadi keimamatan itu juga mencakup legislatif dari apa yang terjadi di kerajaan Israel itu. Yang artinya
Salomo sebagai seorang raja Israel, dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Apa itu artinya? Imam yang ditunjuk bukan dari garisnya Lewi. Jadi oleh sebab itu, Salomo bisa mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan yang saat itu bisa di Gunung Gerizim, seperti pada zaman Yosua, dan juga di bukit-bukit lainnya, termasuk yang ada di Sion. Nah, saat itu Sion itu belum dibangun bait Allah, jadi bisa saja Salomo memilih beberapa bukit untuk mempersembahkan korban, dan dia berlaku sebagai imam yang mempersembahkan korban karena dia imam menurut peraturan Melkisedek. Oke, thank you Ibu Rita. Yes. Bu, kita di penghujung acara nih Bu. Ya, Tapi kayaknya mungkin belum tuntas nih ngomongin Salomo. nah, mungkin ada satu hal lagi nggak yang Ibu ingin sampaikan deh tentang satu raja-raja ini secara singkat aja. Secara singkat ya. Ya. Kita selalu diperhadapkan dengan kisah mengenai kejatuhan Salomo. Dan kita menganggap Salomo kayaknya nggak bertobat deh. Iya. Tapi kita harus mengingat bahwa kasih Tuhan yang menyebut Salomo sebagai Yedidiah yang dikasihinya, dan itu juga seperti apa yang diucapkan oleh Tuhan sendiri dalam 2 Samuel 7 ayat 14-15. Ini adalah ucapan Tuhan kepada Salomo. Ini penting bahwa Tuhan selalu memberikan waktu bagi orang-orang yang pernah berdosa untuk melakukan pertobatan. Kita baca bersama. 2 Samuel berapa Bu tadi? 2 Samuel 7 ayat 14-15. 7 ya, 14. Oke. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Nah, ayat ini menjadi konfirmasi bahwa Tuhan tetap menyayangkan jiwa Salomo. Maka selalu ada waktu bagi Salomo untuk bertobat, dan itu bisa kita buktikan dalam 3 kitab Salomo yang ditulis oleh Salomo, dan itu yang paling penting tentang filsafat kematian yang dia tulis, dan dia menulis namanya sendiri di situ. Biasanya kan penulis Alkitab itu jarang menulis namanya. Di sini dia mengkonfirmasi bahwa dia adalah yang menulis. Pengkhotbah 1 ayat 1. Pastor Wigan. Pengkhotbah 1 ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Ya, artinya ini adalah memang tulisan dari Salomo. Dan ayat 12 di pasal yang sama. Aku pengkhotbah atas raja atas Israel, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Itu konfirmasi. Dia adalah anak Daud dan dia adalah raja Israel. Tidak bisa tidak, yang menulis adalah Salomo. Nah, di masa tuanya ini dalam khotbah pasal 12 ayat 1 itu adalah ungkapan dari persiapan dia menghadap Yang Maha Kuasa pada masa kematian, sebelum kematiannya. Oke, baik. Itu ya Bu ya. Ya, ingatlah Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya. Dan kalau kita memandang lagi, Salomo tadi itu sudah melanggar semuanya, termasuk mengumpulkan istri-istri. Tapi yang menarik di kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 9 nanti kita baca, itu adalah satu pertobatan Salomo yang sangat luar biasa. Nggak ada womanizer seperti Salomo. Istrinya 1000. Nah, angka 1000, 700 tambah 300 itu 1000. Bagi gematria orang Yahudi itu adalah angka yang tak terhingga. Ya. Jadi dia bisa memiliki siapa saja untuk jadi istrinya dan itu tak terhingga. Dan di sepanjang perjanjian lama itu nggak ada loh larangan poligami. Wow. Tapi kalau Anda lihat dalam Judaism, orang-orang Yahudi
hari ini, meskipun di Perjanjian Lama itu tidak ada larangan untuk poligami, tetapi mereka prefer poligami. Ini menarik. Nggak dilarang tapi prefer. Prefernya itu dari ajaran siapa? Ini justru dari ajaran Raja Salomo. Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Ini juga pertobatannya, wujud dari pertobatannya. Mereka prefer monogami. Ya, mereka prefer monogami. Oke. Kalau ayat ini kita baca dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, itulah yang saya sering katakan sebagai lost in translation. Iya. Kalau saya boleh menerjemahkan, nikmatilah hidup bersama satu istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Yang hevel ini, yang singkat ini, ya. Yeah. Bahasa Ibraninya re'echayim im isha asher ahavta. Nah, kata isha ini dalam bentuk singular berarti pandanglah kehidupan bersama satu istri masa mudamu. Jadi bukan istri mudamu, istri yang kau cintai sepanjang hidupmu ini. Bukan istri-istri, bukan plural, tetapi singular. Dan ini menjadi tatanan, menjadi suatu percontohan, apa itu? Teladan ya. Iya. Teladan bagi orang-orang Israel bahwa ternyata istri banyak tidak menimbulkan kebahagiaan bagi Salomo. Bahkan Salomo sendiri tidak menemukan istri seperti Boas kakeknya yang mendapatkan Rut. Atau bahkan dia tidak mendapatkan cinta yang luar biasa seperti gadis Sulam yang pernah dia taksir, tapi dia lebih memilih kekasihnya sendiri. Salomo di masa tuanya, aku punya istri 1000, tapi aku nggak punya loh luxury seperti yang Boas punya. Aku nggak punya luxury yang seperti gembala itu punya, memiliki seorang perempuan seperti gadis Sulam. Aku nggak punya luxury seperti mereka. Maka kemudian kalau kamu punya satu istri, itulah hartamu. Nah, ini adalah ajaran dari Salomo yang beristri banyak. Justru monogami itu terpancar dari ajaran dari Salomo. Dan Oke. ini hikmat yang sangat luar biasa. Oke, Bu, kita sudah di penghujung acara, kita sudah kehabisan Sayang waktu. sekali. Ya, Ada banyak hikmat yang dari Salomo ini belum nanti kita kita kupas. bahas di kitab Pengkhotbah dan kitab Amsal ya. Sure. Kalau perlu kita ngomongin satu acara bicara tentang hikmat Salomo. Iya. Itu Betul. banyak yang bisa dipelajarin. Keren, Seru banget keren. itu. Ya, seru Ah, banget. iya. Ya, Oke, bagaimana pada saat itu sebelum ada DNA, ya, Iya. ada 2 orang rebutan anak, Hmm. Salomo bisa memecahkannya. Iya. Bagus, Iya. bagus. Ibu Rita, once again, thank you so much Sama-sama. untuk kehadirannya Sangat di menyenangkan tengah-tengah sekali kita pembicaraan semua. hari ini. Thank you so much. Bang, minggu depan kita kedatangan seorang influencer muda. Hah? Dia influencer di bidang keuangan, namanya Theo Derek. Oke. Dia teman saya kenal belum lama, tapi saya tahu kesaksian hidupnya sangat luar biasa sekali ya. Sampai dia sekarang dipakai Tuhan jadi influencer di bidang finansial, di Asik. bidang pasar modal gitu ya. Dia seorang yang cinta Tuhan, bukan berasal dari latar belakang yang enak-enak saja, hidupnya penuh dengan pergumulan, pokoknya kesaksiannya luar biasa. So, Asik. jangan kemana-mana. Once again, thank you Ibu Rita atas Sama-sama. kebersamaannya. Tuhan berkati. Saudara, sampai jumpa minggu depan di acara We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you. God bless. Shalom.